Oke, halo adik-adik, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar sebuah materi yang pastinya menyenangkan dan gak kalah penting buat kalian pelajari supaya kalian bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Zana, kalian bisa panggil aku Kak Zana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang sangat menyenangkan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita cari tahu yuk, kita sebenarnya hari ini mau belajar apa sih? Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang pengumuman. Kalian udah yang pernah tahu belum pengumuman itu apa sih? Kalian udah pernah buat pengumuman belum sih sebelumnya? Sebelum kita masuk lebih jauh, pengumuman itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada banyak orang atau halayak masyarakat. Jadi pengumuman itu ditujukan kepada masyarakat yang jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, tapi biasanya banyak. Seperti itu. Nah, supaya tahu lebih jelasnya lagi, kita coba yuk baca pengumuman yang ada berikut ini. Tapi sebelumnya, coba adik-adik catat poin-poin penting yang ada dalam pengumumannya ya. Jadi sekarang boleh ambil dulu alat tulis dan juga kertasnya untuk mencatat poin-poin penting apa aja sih yang ada di pengumuman nanti. Oke. Jadi pengumumannya ini, kita bisa lihat bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Pengumuman. Dalam rangka penghijauan taman sekolah, sekolah akan mengadakan perlombaan penanaman tanaman pada hari Senin 10 Maret 2008, waktu pukul 8 sampai dengan selesai, tempatnya di taman sekolah. Setiap kelas wajib mengikuti acara ini. Setiap kelas dibebaskan untuk memilih tanaman yang akan ditanam. Paling sedikit, baik itu tanaman kecil maupun tanaman besar, paling sedikit 5 jenis tanaman dan paling banyak 10 jenis tanaman. Untuk informasi lebih jelas, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Kami nantikan partisipasi kalian. Jakarta, 3 Maret 2008, tertanda Kepala Sekolah. Oke, boleh diperhatikan sekali lagi sebentar. Coba diperiksa udah kecatat semua belum sih? Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita baca bareng-bareng dan adik-adik udah coba catat apa aja sih poin-poin penting yang ada di pengumuman tadi kita baca itu. Ini dia poin-poin penting yang harus kalian ketahui dari pengumuman tadi. Jadi, akan diadakan sebuah lomba menanam tanaman. Lomba menanam tanaman ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2008. Waktunya kapan sih, Kak? Yaitu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di mana? Tempatnya di taman sekolah. Lalu siapa aja sih, Kak, yang harus ikut? Ternyata setiap kelas wajib ikut. Lalu tanaman apa aja yang harus ditanam? Tanaman yang ditanam bebas, berkisar dari 5 sampai dengan 10 jenis tanaman. Oke, kalian udah bener berapa poin nih dari semua yang udah ada di sini dari pengumuman yang tadi kita baca bareng-bareng. Semoga banyak ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang intonasi dan jeda. Ada yang udah pernah dengar intonasi itu apa, jeda itu apa? Jadi dalam membaca pengumuman diperlukan intonasi dan jeda yang tepat. Lalu kenapa sih Kak kita harus pakai intonasi dan jeda dalam membaca pengumuman? Agar informasi yang ingin kita sampaikan dalam pengumuman itu menjadi lebih jelas untuk dipahami bagi orang-orang yang mendengarkan atau membaca pengumuman dari kita. Seperti itu. Kemudian, intonasi itu apa? Jeda itu apa sih, Kak? Jadi, intonasi itu merupakan naik dan turunnya lagu kalimat. Dalam membaca sebuah kalimat, kita kan bacanya nggak datar-datar doang terus kan, dari awal sampai akhir. Ada nada yang kita naik turunkan supaya lebih jelas dan lebih menarik juga.
Kemudian kalau jeda itu apa? Jeda itu merupakan pemenggalan bacaan dengan cara berhenti. Nah, setelah tahu definisi dari intonasi dan jeda, kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis-jenis intonasi. Intonasi itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, intonasi datar. Jadi, kalau intonasi datar itu, kita membaca kalimatnya dengan nada yang datar. Jadi, kita bacanya datar aja. Jenis-jenis intonasi datar. Lalu biasanya ditandakan dengan seperti apa sih notasinya? Dengan tanda panah yang datar, karena intonasi datar, ya kan? Yang kedua, ada intonasi naik. Intonasi naik berarti kita membaca kalimatnya dengan nada yang naik, seperti itu. Lalu lambangnya apa? Bisa ditebak dong, lambangnya panah ke atas, karena naik. Kemudian kalau ada intonasi naik, berarti ada intonasi tuh turun. Bacanya berarti dengan nada yang menurun. Seperti itu. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Nah, panah-panah itu tuh digunakannya kapan sih, Kak? Biasanya panah-panah ini hanya digunakan dalam membantu kita untuk membaca. Jadi kalau dalam pengumumannya asli, itu nggak ada panah-panahnya. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis jeda. Jeda ada apa aja sih, Kak? Jeda itu ada 2. Ada yang bisa nebak apa aja jedanya? Jedanya ada jeda sebentar atau berhenti sebentar, itu biasanya dilambangkan dengan tanda garis miring 1 buah. Atau biasanya yang kita kenal dengan koma ya. Kalau di pengumumannya kita pakai koma. Tapi kalau untuk pemenggalan dalam membaca, kita pakai tanda garis miring 1 buah. Lalu kalau ada berhenti sebentar, berarti lawannya ada berhenti lama. Kayak gimana sih Kak lambangnya? Itu dengan garis miring 2 buah. Biasanya kita lihat di pengumuman itu dalam bentuk tanda titik. Tanda titik itu berhenti lama. Kayak gitu. Kemudian ejaan, kita masuk ke ejaan. Ada apa aja sih Kak ejaan yang biasanya dipakai di pengumuman? Yang pertama adalah tanda titik. Lambangnya tahu dong kayak gini titik ya. Seperti yang biasa kalian lihat, tanda titik. Nah, biasanya penggunaan tanda titik itu sebagai pemisah antara angka jam, menit, dan detik. Kayak gimana tuh Kak contohnya? Nah, contohnya upacara akan dimulai pukul 6 sampai 30 waktu Indonesia Barat. Di sini yang jam yang mana, yang menit yang mana, yang detik yang mana. Nah, dalam kasus ini hanya ada menit dan jam, nggak ada detiknya. Nah, antara jam dan menit kita sisipkan tanda titik sebagai pemisahnya. Seperti itu. Kemudian penggunaan yang kedua itu apa sih, Kak? Untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya, di stadion itu terdapat 1.500 orang. 1.500, lebih dari 1.000. Jadi antara 1.000 dan 500-nya kita pisahkan dengan tanda titik. Ini titiknya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tanda pisah. Tanda pisah mungkin kalian sering lihat tapi mungkin belum ngeh. Tanda pisah itu buat apa sih, Kak? Tanda pisah itu dilambangkan dengan garis yang agak panjang ini ya, garis yang agak panjang. Jadi tanda pisah ini digunakan dalam kalimat di antara 2 waktu. Jadi ada waktu pertama, ada waktu kedua, di tengah-tengahnya kita tandakan dengan tanda pisah. Kita pisahkan dengan tanda pisah. Contohnya tuh kayak gimana Kak kalau di pengumuman? Contohnya adalah acara akan diselenggarakan pukul 19.00 sampai dengan 20.00. Waktu pertamanya adalah jam 19.00, waktu keduanya adalah 20.00. Di tengahnya kita pisahkan dengan tanda pisah. Tapi dibacanya bukan 19.00 pisah 20.00, tapi sampai dengan 19.00 sampai dengan pukul 20.00. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari pengumuman, kita coba mencari tahu poin-poin penting dalam pengumuman, kita belajar tentang intonasi dan jeda, kita belajar tentang ejaan, yaitu tanda titik dan tanda pisah, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak latihan soal. Jadi di sini ada 5 latihan soal. Kalian bisa coba kerjain masing-masing di buku latihan. Kalian boleh foto soal-soalnya. Kita mulai dari soal pertama ya. Kalian boleh foto, boleh pause video ini. Silakan. Oke, kita masuk ke soal kedua. Boleh di-capture, boleh di-screenshot. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Untuk soal nomor 3 ini kalian baca dulu pengumumannya baik-baik.
supaya kalian jawab soalnya dengan jawaban yang benar sesuai dengan pengumumannya. Nomor 4, ini soal tanda baca. Dan yang kelima, yang terakhir, pengumuman juga. Hati-hati ya bacanya, kalian harus teliti. Oke? Nah, nggak kerasa banget kita sudah sampai di penghujung dari sesi belajar kita hari ini. Semoga materi yang udah kita bahas bareng-bareng tadi bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga untuk kerjain latihan soalnya. Semangat terus teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Dadah!